Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar matematika. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun virtual. Nah, kita akan belajar materi penjumlahan pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan pecahan desimal dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung aja kita akan ke materi penjumlahan pecahan desimal. Nah, adapun langkah-langkah penjumlahan pecahan desimal adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diluruskan. Yang kedua, jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Nah, Bu Guru ada contoh lebih detailnya lagi, mari kita lihat. Nah, yang pertama yaitu 0,37 ditambah dengan 0,5. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, yang pertama, tulis dulu 0,37. Tulis 0,37. Terus di plus 0,5. Kita juga tulis 0,5. Nah, perlu diingat tanda koma itu harus lurus ya. Terus urutkan tanda koma pada saat menjumlahkan pecahan desimal. Ini sudah urut ya. Nah, terus plus. Nah, 7 ini turun. 7 turun. Nah, 7 turun. Terus 3 tambah 5 maka 8. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, kita tambahkan koma tepat di bawah ini. Tepat di bawahnya. Dan ingat ya, harus lurus seperti gambar ini. Nah, ini ya. Jadi jawabnya yaitu 0,87. Nah, selanjutnya contoh nomor 2 yaitu 0,15 ditambah 0,642. Nah, penyelesaiannya sama seperti contoh pertama. Kita tulis dulu nih 0,15. 0,15 ditambah 0,642. Nah, ini komanya harus lurus ya, harus tepat di bawahnya. Nah, ditambahkan aja. Nah, 2 ini nanti turun ke bawah. Terus 5 tambah 4 yaitu 9. 1 tambah 6 7. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, terus dikasih koma. Kita tambahkan koma tepat di bawahnya. Dan ingat ya, harus lurus. Nah, seperti gambar. Sudah paham? Kalau belum, nanti bisa ditanyakan Bu Guru atau Pak Guru ya. Kita lanjut lagi, yaitu penjumlahan pecahan persen dan pecahan biasa. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Nah, langkah-langkah penjumlahan pecahan persen dan pecahan biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubahlah menjadi pecahan yang sama. Yang kedua, yaitu jumlahkan pecahan. Nah, lebih lengkap lagi, Bu Guru punya contoh. Nah, contoh yaitu 25% plus setengah sama dengan. Nah, ini Bu Guru punya penyelesaian dengan 2 cara. Nah, kita bahas dulu cara yang pertama, yaitu pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, 25% yaitu
artinya 25/100. Persen itu per 100. Nah, kita sederhanakan ke bentuk pecahan sederhana, yaitu 25/100, yaitu FPB-nya yaitu 25. Maka penyebut kita bagi dengan 25 dan pembilang juga harus dibagi dengan 25. Maka 25 dibagi 25 sama dengan 1. Nah, per 100 bagi 25 yaitu 4. Jadi hasilnya 1/4. Nah, jadi kita tulis nih. Nah, 25% plus setengah. Tadi 25% berapa? 1/4 ditambah dengan setengah. Nah, karena penyebutnya berbeda, ya enggak? Berbeda 4 dan 2, maka kita cari KPK-nya. Nah, KPK dari 4 dan 2 yaitu kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12 dan seterusnya. Sedangkan 2 yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kita cari kelipatan yang sama dan yang paling terkecil. Nah, berapa? 4. Ya enggak? Nah, maka kita tulis nih 4. 1/4 plus setengah. Nah, kita tulis dulu nih. Berapa? 4 kali berapa biar jadi 4? Maka tetap ya dikali 1. Kalau penyebut dikali 1, maka pembilang juga dikali 1. Plus setengah. Nah, 2 ini biar jadi 4, maka dikali 2. Ya, sudah dikali 2 ya. Kalau penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. Sama dengan, nah 1 kali 1 berapa? 1. 1/4. Plus 1 kali 2 berapa? 2/4. Jadi hasilnya tinggal jumlahkan aja. Nah, 1 ini ditambah 2 sama dengan 3. Kalau penyebut tidak usah dijumlahkan. Jadi hasilnya itu sama. Berarti jawabannya yaitu 3/4. Nah, ini Bu Guru ada cara kedua. Nah, cara keduanya yaitu pecahan itu disamakan menjadi pecahan persen. Nah, tadi setengah. Nah, setengah ini diubah dulu menjadi pecahan persen. Nah, maka kalau persen tadi bagaimana? Dikali 100, ya enggak? Nah, setengah kali 100. 1 kali 100% per 2 sama dengan 50%. Nah, jadi 25% plus setengah sama dengan 25%. Nah, setengahnya tadi berapa? 50%. Nah, 50% dari sini ya. Nah, sama dengan 75%. Nah, cara ini lebih mudah bukan? Nah, selanjutnya ini ada penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Nah, contohnya 1/4 plus 0,6. Nah, sama dengan 1/4 plus 6/10. Nah, 6/10 ini diperoleh pecahan desimal. Nah, diubah menjadi pecahan biasa. Ya enggak? 6/10 ini kan pecahan biasa. Nah, diperoleh dari 0,6. Nah, sama dengan 10/40. Kok bisa Bu? 40. Iya, karena kelipatan dari 4 dan 10 yaitu 40. Nah, kita cari KPK-nya dulu nih, 4 dan 10 karena nilai penyebutnya ini berbeda. Nah, 4 biar jadi 40, maka dikali 10 ya. Kalau penyebut dikali 10, maka pembilang juga dikali 10. Jadilah 1 kali 10 jadinya berapa? 10 ya. Terus 4 kali 10 maka 40. Terus 10 biar jadi 40, maka berapa? Dikali berapa? Kali 4. Nah, kalau penyebut dikali 4, maka pembilang juga dikali 4. 6 kali 4, 24/40. Jadi 10 ditambah 4
24 yaitu 34/40. Nah, kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana, yaitu 34/40. Kita cari FPB-nya. Nah, FPB dari 34/40 ini berapa? Nah, FPB dari 34/40 ini yaitu 2, maka kita bagi dengan 2. Nah, sama dengan 17/20. Nah, ada cara lain selain kita menjadikan pecahan biasa. Nah, cara keduanya ini kalau kita disuruh untuk menjadikan pecahan desimal, maka 1/4 plus 0,6. Nah, tadi sama dengan 1/4 plus. Nah, 6/10. Ini dijadikan pecahan biasa dulu, sama dengan 25/100. Nah, nggak mungkin kita per 10 karena 4 kalau kita jadikan 10 itu nggak bisa, ya enggak. Nah, berarti 4 biar jadi 100 maka dikali dengan 25. Nah, plus 6/10. Nah, 10 biar jadi 100 berarti dikali 10. Berarti 10 penyebutnya 10, pembilang juga 10. Nah, plus 60/100 sama dengan 85/100. Nah, 85/100 ini sama dengan 0,85. Kalau kita per 100, maka nilai di belakangnya itu ada 2 karena per 100. Nah, 85 ini dari pembilang. Nah, jadi 85/100 ini sama dengan 0,85. Nah, dari sini penjelasan Bu Guru mengenai penjumlahan pecahan desimal dan penjumlahan pecahan yang tidak sama. Nah, selanjutnya Bu Guru ada tugas. Nah, tugasnya yaitu mengerjakan halaman 6, nomor 2 A, B, C, D, dan E, dan nomor 3 A, B, C. Nah, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa paham dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.